Halo peserta didik SMP Santa Teresia, terutama kalian yang masih kelas 7. Bertemu kembali dengan saya, Pak Saryadi, dalam pembelajaran IPA. Kali ini Pak Saryadi akan membicarakan salah satu komponen dari bumi, yaitu hidrosfer. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian hidrosfer. Yang kedua, menjelaskan komposisi air di bumi. Ketiga, menjelaskan peran air bagi organisme. Keempat, menjelaskan siklus air atau daur hidrologi. Yang kelima, menjelaskan pengertian banjir. Yang keenam, menjelaskan penyebab banjir. Dan yang ketujuh, menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tindakan yang menunjukkan siaga akan banjir. Perhatikan, siapa tahu kalian itu kebetulan berada di tempat yang rawan banjir. Kita ketahui Pangkal Pinang termasuk wilayah yang termasuk rawan banjir. Perlu kalian ketahui bahwa planet kita itu sering disebut juga planet biru. Kenapa disebut planet biru? Karena kalau dipotret dari satelit, itu planet bumi itu berwarna biru. Warna biru itu disebabkan karena hampir seluruh permukaan bumi itu tertutup oleh air. Oke, kita lanjutkan. Pertama, kita pahami dulu pengertian hidrosfer. Ini mengulang. Seperti pada video sebelumnya, Bapak katakan bahwa hidrosfer itu berasal dari kata hidros dan spaira. Hidros artinya air, spaira artinya lapisan. Jadi hidrosfer itu adalah lapisan air yang ada di bumi. Bentuk air di permukaan bumi. Bentuk air di permukaan bumi itu adalah air laut, ada air darat, itu meliputi air yang ada di sungai dan di danau, uap air, dan yang keempat adalah gletser atau salju. Nah, ini ada satu yang tidak tergambar, uap air. Kenapa tidak tergambar? Karena tidak ada gambar uap air, tidak bisa tergambar. Oke, perlu kalian ketahui bahwa ada 6 negara, Brasil, Rusia, Kanada, Indonesia, Cina, dan Kolombia itu menguasai 50% dari cadangan air tawar di dunia. Wah, itu sangat perlu kita syukuri bahwa kita berada di suatu negara yang termasuk punya cadangan air tawar yang cukup banyak. Jadi di samping negara kita itu berada di jalur tektonik yang rawan akan gempa dan letusan gunung berapi, itu ternyata ada hal lain yang menyenangkan. Cadangan air tawarnya banyak. Ya, seperti itulah. Ada positif, ada negatif. Ada situasi yang merugikan, pasti ada situasi yang menguntungkan. Tergantung nanti kita kelola bagaimana situasi itu. Manusialah yang harus beradaptasi dengan situasi itu. Oke, yang ketiga, peran air atau peran hidrosfer bagi organisme. Semua organisme itu membutuhkan air. Manusia, hewan, tumbuhan, virus juga membutuhkan air. Termasuk virus COVID-19 juga memerlukan air untuk bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi virus 19 itu
menular melalui droplet. Droplet itu cairan yang keluar dari hidung dan mulut kita. Makanya kamu disuruh pakai masker untuk menghindari penularan COVID-19. Tumbuhan memerlukan air digunakan untuk proses fotosintesis. Manusia memerlukan air untuk minum. Hewan juga begitu juga. Jadi semua organisme memerlukan air untuk hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah air di dunia ini bertambah atau berkurang? Sebelum kita membahas itu, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan siklus air atau daur hidrologi. Siklus air atau daur hidrologi adalah proses daur ulang terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ini pengertian daur hidrologi. Gambarnya seperti ini. Jadi sinar matahari itu mengakibatkan air di laut itu mengalami penguapan atau evaporasi, lalu menguap ke udara, lalu di udara itu uap air itu mengalami kondensasi. Jadi karena penguapan air itu maka awan yang ada di atas sana itu mengandung air, lalu uap air itu bisa mengalami kondensasi. Kondensasi itu pengembunan. Jadi makanya salah satu contohnya itu adalah pada waktu malam hari itu terjadi pengembunan. Pengembunan itu tampak sekali di darah kita karena darah kita itu termasuk tingkat kelembabannya itu sangat tinggi. Nah, dalam jumlah banyak maka akan terjadi hujan atau disebut dengan presipitasi. Air hujan itu jatuh ke tanah. Ada yang meresap ke tanah, disebut dengan infiltrasi. Kemudian ada yang mengalir, terus turun ke bawah, diserap. Yang masuk ke tanah mungkin diserap oleh tumbuhan, lalu ada yang masuk ke sungai, kembali lagi ke laut. Selain karena penguapan akibat evaporasi air laut dan mungkin juga air sungai, penguapan itu juga dilakukan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga menguapkan air melalui daun-daunnya. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa transpirasi. Makanya pada waktu musim penghujan biasanya tumbuhan itu daunnya lebat. Supaya apa? Supaya penguapannya banyak. Pada musim kemarau itu biasanya pertumbuhan daunnya berhenti, kemudian tumbuhan itu akan berbuah untuk tumbuhan buah, terutama untuk tumbuhan-tumbuhan yang berbuah pada musim-musim tertentu. Karena kita tahu bahwa buah itu ada yang tumbuhan itu ada yang hanya berbuah pada musim-musim tertentu, ada yang berbuah tanpa musim. Jadi itu yang dimaksud dengan dimaksud dengan daur hidrologi.
Dari situ kita bisa lihat bahwa sebetulnya air di bumi kita itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang, hanya mengalami proses daur hidrologi, mengalami siklus, kurang lebih seperti itulah. Lalu berapakah jumlah kandungan air di bumi? Nah, ini menurut lembaga survei geologi Amerika Serikat, jumlah total kandungan air di bumi itu hampir 326 juta kubik mil. Banyak banget ya. Tapi itu termasuk air yang ada di kutub yang dalam bentuk es. Sebanyak 72% permukaan bumi tertutup oleh air. 72%-nya tertutup oleh air. Tetapi 97% air tersebut asin dan tidak baik untuk diminum. Nah, itu. Jadi sebagian besar air itu tidak bisa dikonsumsi. Di antara 70% air tersebut berbentuk es. Kurang dari 1% air minum yang ada di dunia siap dimanfaatkan secara langsung. Coba lihat data itu, Bapak baca ulang lagi ya. Kurang dari 1% air minum yang ada di dunia ini siap dimanfaatkan secara langsung. Jadi yang bisa dikonsumsi itu hanya kurang dari 1%. Makanya hemat, salah satu bentuk syukur dari kita itu diberi karunia banyak air itu justru hemat. Karena apa? Karena banyak wilayah lain yang mungkin kekurangan air. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, air itu bisa menimbulkan banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Itu pengertian banjir. Seperti apakah banjir itu? Mungkin dari kalian ada yang belum pernah melihat seperti apakah banjir itu. Kita lihat banjir itu seperti apa. Ini saya ambilkan video banjir yang pernah terjadi di Pangkal Pinang ya. Mungkin tempat-tempat tersebut kamu kenal mungkin ya. Arus air yang cukup deras dan ketinggian banjir yang cukup dalam membuat sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah warga yang terseret oleh arus banjir. Menurut warga, banjir bandang seperti ini baru pertama kali terjadi di kota Pangkal Pinang. Warga berharap agar pemerintah segera membuat posko bencana banjir serta menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan karena banyak warga yang kehilangan harta benda mereka dalam bencana banjir ini. Oke, banjir itu terjadi, saya ingat Bapak ya, pada hari pertama Imlek. Jadi hari itu sebetulnya hari bahagia, di rumah banyak makanan. Pada waktu itu masih bebas saling kunjung, tetapi kemudian pagi-pagi itu air datang. Ya, penyebabnya sebetulnya salah satunya pada waktu itu adalah curah hujan yang tinggi, dan memang juga Pangkal Pinang itu termasuk daerah rendah. Nanti kita bahas penyebab banjir di belakang setelah ini. Nah, sekarang kita bicara penyebab banjir yang tadi sudah saya singgung. Jadi topografi, jadi wilayah suatu tempat,
yang cukup rendah itu berpotensi untuk menimbulkan banjir. Jadi seperti pada penjelasan di bawah ini, kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah. Wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah itu lebih berisiko mengalami banjir dibanding dataran tinggi. Karena prinsipnya secara alamiah air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Makanya nanti kalau kamu memilih pemukiman tuh lihat daerah itu rendah atau tinggi dibanding dengan yang lain. Apalagi sekarang itu banyak aplikasi dengan HP Androidmu bisa mengukur ketinggian tanah dan bisa membandingkan ketinggian tanah satu tempat dengan tempat yang lain. Yang kedua, intensitas hujan. Intensitas curah hujan pada waktu Pangkal Pinang banjir itu karena memang intensitas hujannya tinggi. Ada berhari-hari hujan terus tidak ada redanya. Lalu kemudian ada sungai yang jebol tanggulnya di daerah Bedindang sana, lalu mengakibatkan Pangkal Pinang itu menjadi banjir. Jadi curah hujan yang tinggi itu berpengaruh atau menjadi salah satu sebab terjadinya banjir. Penyebab yang ketiga adalah daerah resapan air. Jadi area resapan air seperti hutan kota, ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan dapat mencegah banjir. Nah ini, kalau Bapak lihat, itu ada beberapa hal yang mendorong daerah kita itu banjir, itu karena resapannya semakin hari semakin berkurang. Halaman di semen, pemukiman padat, sehingga air hujan itu tidak jatuh ke tanah, tapi jatuh ke atap, kemudian dari atap jatuh ke semen. Semen itu kedap air, mengalir ke selokan, lalu air selokan masuk ke sungai, sungainya tidak lagi mampu menampung. Ada lagi tindakan yang lebih parah, orang menimbun rawa, menimbun daerah-daerah rendah supaya menjadi tinggi. Kemudian setelah itu dibuat bangunan, maka resapan air itu menjadi berkurang. Dalam hal ini memang perlu ada kebijakan yang tegas untuk kegiatan penimbunan rawa, karena itu mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya banjir. Nah, seperti dikatakan di sini, pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air itu terjadi di mana-mana. Nah, apabila permukaan tanah tertutupi oleh beton, aspal, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. Berikutnya adalah aliran sungai. Nah, kalau kita bicara aliran sungai itu faktornya macam-macam yang bikin banjir. Satu, pendangkalan. Yang kedua, sampah.
sampah itu menghambat aliran air. Yang ketiga, itu ada sebagian penduduk itu sengaja memperkecil atau mempersempit aliran sungai. Sungainya itu diperkecil untuk menambah ruang untuk dirinya sendiri. Kelihatannya untung dapat tambahan tanah pekarangannya makin luas, rumahnya makin luas. Tetapi jika itu dilakukan oleh banyak orang, maka sungai akan mengecil, daya tampungnya juga semakin mengecil, dan itu mengakibatkan rawan banjir. Kondisi hutan. Jadi hutan itu memberi banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Termasuk salah satunya adalah mengendalikan banjir. Pohon-pohon di hutan itu berperan untuk menahan dan menyerap air. Nah, penebangan hutan secara liar itu dapat mengakibatkan kemampuan tanah dalam menyerap air itu menjadi berkurang. Sehingga kalau tanah itu tidak menyerap air dengan bagus, tanah itu mudah jenuh, maka kemudian tidak meresap ke dalam tanah, lalu mengalir ke sungai, sungainya meluap, maka terjadilah banjir. Sistem tata kelola pemukiman, tata kelola kota juga penting. Jadi seperti saya katakan tadi, pemerintah harus tegas dalam mengatur dan menindak mereka yang melanggar aturan. Kalau memang wilayah itu daerah resapan, rawa, tidak boleh ditimbun. Jangan dikeluarkan surat izin bangunannya. Karena apa? Karena tindakan itu bisa membahayakan bagi pelakunya, tetapi juga bisa membahayakan, merugikan bagi banyak orang. Oke. Dampak banjir. Satu, kerugian materi. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, ketika banjir itu harta, benda, kendaraan, rumah itu bisa hanyut, hilang, terbawa oleh arus air. Yang kedua, sarana dan prasarana rusak. Jadi dengan banjir itu jalan bisa rusak, aspal tergerus, jaringan PLN rusak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengganggu aktivitas manusia. Dengan adanya banjir itu pergerakan manusia itu menjadi susah. Kita tidak bisa kemana-mana saat banjir. Jadi ketika aktivitas kita terganggu, maka hidup kita juga terganggu. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa bekerja, tidak bisa membuka toko, tidak bisa berjualan di pasar. Jadi kerugian ekonominya juga banyak. Tidak bisa ke pasar itu bagi pedagang tidak bisa mendapatkan keuntungan, bagi konsumen tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi mengganggu aktivitas manusia. Ancaman penyakit. Jadi air yang masuk ke rumah itu
wah macam-macam. Wah ada air limbah, wah ada air catung yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit jika tidak segera dibersihkan. Jadi ancaman penyakit juga menjadi salah satu dampak dari adanya banjir. Yang berikutnya yaitu korban jiwa. Jadi karena arusnya deras, biasanya kalau banjir di perkotaan itu arusnya deras. Nah, itu bisa menyeret manusia, bisa menyeret orang, sehingga orang itu akan kehilangan jiwanya. Orang itu bisa meninggal. Itu selain kerugian material yang harus ditanggung karena adanya banjir, sebetulnya masih ada lagi yang lain, yaitu misalnya terjadinya erosi. Itu juga dampak negatif dari adanya banjir. Nah, bagaimana tindakan siaga banjir? Bapak tidak menampilkan videonya. Kamu lihat sendiri. Nah, ini di link yang Bapak berikan ini. Tonton yang baik ya, link ini. Nanti Bapak akan beri tugas yang berkaitan dengan isi dari video ini. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak berpesan, jaga kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak sangat perlu, patuhi protokol kesehatan sehingga kalian menjadi bagian dari usaha-usaha mengatasi pandemi COVID-19. Jangan lupa juga, selalu Bapak ingatkan, segera beradaptasi dengan situasi pembelajaran yang baru, karena cara pembelajaran ini kelihatannya berlangsung sangat lama. Sehingga kamu tetap memperoleh manfaat dari pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh seperti yang kita alami sekarang ini. Seperti Bapak dan Ibu guru juga mencoba beradaptasi dengan situasi baru. Oke, sekian dulu. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.